Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rofi dalam pembelajaran tematik Sholih Sholihah kelas 1 SD IT Al-Izzah Kota Serang. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah melaksanakan PTS. Ya. Sebelum PTS kita belajar tema 6. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.8, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan tolong, permintaan maaf, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 4.8, mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. PPKN 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menuliskan ungkapan pemberitahuan dan memerankan ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan aturan merawat hewan peliharaan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada ciptaan Allah, ada buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkan benda-benda itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur kepada Allah atas ciptaannya. Kita juga harus berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Nah, gunakanlah dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita akan lebih mudah. Nah, anak-anak, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu termasuk benda hidup. Ya. Lalu ada rumah, ada sepeda, ada mobil. Itu termasuk benda tak hidup. Nah, kalian paham ya? Kan? Ciri-ciri benda hidup antara lain. 1. Dapat bergerak sendiri. 2. Bernapas. 3. Memerlukan makanan dan air. Nah, sedangkan ciri-ciri benda tak hidup antara lain
1. Tidak dapat bergerak sendiri. 2. Tidak bernapas. 3. Tidak memerlukan makanan dan air. Nah, anak-anak tahu perbedaannya kan? Antara ciri benda hidup dan ciri benda tak hidup. Nah, mari kita membaca. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Contohnya ikan, kelinci, kucing, dan burung. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Contohnya singa, harimau, buaya, dan ular. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara hewan buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, pada bacaan tersebut terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan buas. Apa itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi tentang sesuatu. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat pemberitahuan yang ada pada bacaan di atas tadi adalah 1. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Yang kedua, merawat hewan jinak ada tata caranya. Yang ketiga, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Yang keempat, untuk memelihara hewan buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, itu contoh kalimat pemberitahuan yang ada pada bacaan. Nah, dari kalimat pemberitahuan, orang lain menjadi tahu bahwa hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Orang lain menjadi tahu bahwa hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Nah, bagaimana kalian paham? Ya, mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar aturan merawat hewan peliharaan. Nah, kalian semua punya hewan peliharaan ya? Bagaimana kabarnya dengan ikan cupangnya? Ya. Nah, aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Bukan hanya ayah, bukan hanya bunda, bukan hanya kakak, bukan juga hanya adik ya, tetapi seluruh anggota keluarga. Nah, salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Oke, nah berikut contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Yang pertama, membersihkan kandang, tempat makan dan tempat minumnya. Ya. Kemudian yang kedua, membawa ke dokter hewan jika hewan peliharaannya sakit. Lalu yang ketiga, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Yang keempat, memberi makan dan minum secara teratur. Nah, bagaimana? Apakah hari ini kalian sudah merawat hewan peliharaan kalian? Nah, selain hewan, kalian juga kemarin memiliki tanaman yang harus kalian rawat ya. Anak-anak, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan, pada setiap yang mempunyai hati yang basah yaitu hewan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Nah, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa berbuat baik terhadap hewan itu kita akan mendapatkan pahala. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semua. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.